Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari abang kakak semua sekalian, saudara-saudara di dalam Kristus, kita berdoa memohon bijaksana dan hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur karena kami disatukan dengan cinta kasih Tuhan dari berbagai lintas angkatan, alumni, antropologi, USU Medan. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada malam ini kami bersama mengingat kembali akan kelahiran-Mu. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang berada di antara manusia yang berdosa. Engkau yang menyatakan kasih Bapa ke dalam hidup kami. Kami bersyukur kiranya renungan singkat firman-Mu yang kami akan dengarkan bersama dapat mengisi hati kami, mengingatkan kami sekali lagi akan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya turunlah atas kami damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memerintah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Abang kakak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, tema kita adalah Yesus lahir untuk membawa keselamatan bagi kita. Setiap tahun, orang Kristen, umat Kristiani di seluruh dunia, di segala tempat, dalam berbagai bangsa, bahasa, dan dalam situasi kondisi yang aman, damai, tenang, bahkan dalam kondisi saat ini, pandemi, kita mengingat kembali kelahiran Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi kita. Apa yang kita ingin bersama-sama renungkan dari kelahiran Yesus Kristus? Terlebih dahulu kita perlu untuk bersama-sama memikirkan dan merenungkan lagi apa yang sebenarnya ada tertulis di dalam Alkitab. Di dalam seluruh Alkitab, paling tidak kita bicara tentang 3 hal penting tentang kelahiran Yesus Kristus itu. Yang pertama adanya ketetapan Allah, yang kedua nubuat dan janji Allah, yang ketiga penggenapan dan karya penebusan. Berbicara tentang ketetapan Allah, di mana kita sudah tahu Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada, Allah menopang memelihara seluruh ciptaannya, dan Allah merencanakan penebusan. Ini ketetapan Allah sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah telah menetapkan sempurna, kekal, tidak berubah. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kita mengerti kisah dari apa yang ditetapkan Allah ini dituliskan oleh para nabi, para rasul, dan para penulis Alkitab. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, karena kitab suci yang kita dapatkan, kita terima, kita sudah dapat baca dalam bahasa kita masing-masing, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Dan di dalam seluruh Alkitab, kita mengerti dan mengetahui ada 4 kisah besar. Kisah pertama penciptaan, kisah kedua kejatuhan manusia dalam dosa, kisah ketiga penebusan, dan kisah keempat penyempurnaan penebusan atau keselamatan. Nah, di dalam kisah penebusan itu, kita mengerti dan membaca dari apa yang sudah kita dengarkan dari ayat-ayat yang dibaca oleh abang dan kakak tadi, ada nubuat dan janji Allah. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, ada kabar baik yang pertama sekali, bahwa akan lahir seorang yang akan meremukkan kepala ular, yang dilahirkan oleh seorang perempuan. Dan ini adalah kabar baik pertama, yang akan memberikan kepada kita satu janji yang menolong kita yang sudah jatuh dalam dosa agar kita kembali kepada Tuhan. Lalu di dalam Kejadian 49 ayat 10 juga dijelaskan, dituliskan yang disampaikan oleh Yakub atau Israel kepada anak-anaknya, bahwa nanti ada seorang raja yang akan memerintah dan menguasai dari keturunan Daud, dari keturunan Israel ini, dari keturunan Yehuda. Tentu kita akan mengerti bahwa itu membicarakan tentang Yesus Kristus, anak dari keturunan Daud. Di dalam Ulangan 18 ayat 18 juga sudah dinubuatkan juga oleh Nabi Musa. Ya, Nabi Musa menubuatkan bahwa nanti akan hadir seorang nabi yang dari dirinya memberitakan kebenaran, yang mewakili dan menyatakan kebenaran Allah. Ulangan 18 ayat 18. Musa menubuatkan kedatangan nabi ini. Lalu di dalam Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, Nabi Yesaya juga sudah menubuatkan tentang kehadiran sang raja. Puji Tuhan, semua nubuat di dalam perjanjian lama berdasarkan ketetapan Allah sudah digenapi di dalam perjanjian baru. Kita sudah membaca di dalam Injil Matius pasal 21, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Injil Matius pasal 21 dikatakan demikian,
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nubuat, janji Allah, ketetapan Allah sudah digenapi 2000 tahun yang lalu di Efrata, di kota Bethlehem, di wilayah Yerusalem. Puji Tuhan. Itu penggenapan. Apa yang menjadi signifikansinya untuk kita? Mari kita lihat lagi apa yang dijelaskan di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 47. Saya bacakan untuk kita sekalian. Maria memuji Tuhan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi Maria memuji Tuhan karena juru selamatnya sudah hadir dalam sejarah. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 68 sampai 69, Lukas 1 ayat 68 sampai dengan 69, Zakaria menyampaikan pujian juga kepada Tuhan Allah. Dia mengatakan, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud dan hamba. Dan terakhir di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi kakak abang sekalian, saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, apa yang telah ditetapkan Allah, sudah dinubuatkan dan ditulis di dalam perjanjian lama, dan sudah dijanjikan Allah, sudah digenapi. Dan untuk apa atau untuk siapa Kristus anak Allah itu hadir di atas muka bumi ini? Inkarnasi menjadi manusia. Mari kita lihat apa yang saya bacakan tadi, ya, saya sudah menyampaikan ayat-ayat ini. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini ada satu kata yang penting adalah menyelamatkan. Jadi Yesus lahir, datang diutus oleh Bapa berdasarkan kehendak Bapa di dalam kasih anugerahnya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Berarti umatnya kita semua sudah berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Sengaja atau tidak sengaja, kita sudah berdosa. Dan Yesus datang, lahir untuk menyelamatkan umatnya. Puji Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita. Amal baik kita, perbuatan kita, segala tingkah laku kita yang kelihatannya baik, itu tidak mampu menyelamatkan kita. Karena kita sudah di dalam dosa. Ayat yang kedua, yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Suatu proklamasi yang dinyatakan oleh para malaikat kepada para gembala yang pada waktu itu mendengar suara yang sangat lantang, sangat jelas bahwa hari itu telah lahir Kristus Tuhan. 3 kata yang penting di sana, Yesus lahir sebagai juru selamat, seperti yang dikatakan oleh Injil Matius. Tapi 2 kata yang penting yang dijabat oleh Yesus ini yang sangat penting dan unik bagi kita. Yesus lahir juru selamat. Siapakah dia? Kristus, Mesias. Dan Tuhan, Adonai, Yahweh yang hadir di dalam kehidupan kita. Luar biasa. Jadi apa yang sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama, di mana Mesias yang dari Allah itu datang, siapakah dia? Yesus. Siapakah Mesias? Yang diurapi, yang punya jabatan nabi, seperti yang dinubuatkan oleh Musa, raja, seperti yang dinubuatkan oleh Yakub atau Israel, imam, seperti yang dinyatakan oleh Yesaya. Betul-betul lengkap apa yang dinyatakan oleh para malaikat ini. Hari ini telah lahir bagimu. Nah, kelahiran Yesus dengan otoritas yang diberikan Tuhan kepada para malaikat dan para gembala mendengar, pastilah bersorak-sorai. Pastilah bersukacita. Bukan disampaikan kepada para ahli Taurat atau para raja, tetapi kepada para gembala, orang biasa, orang awam, orang yang tidak sehari-harinya ada di bait Allah. Namun kata yang ketiga yang paling penting adalah Tuhan. Tuhan Yahweh, Adonai. Itu menggambarkan bahwa dia mengingat perjanjiannya. Dia mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, Yakub. Mengingat perjanjiannya kepada Musa, kepada Daud. Para gembala tentunya, walaupun mereka gembala, pasti pernah dengar kisah-kisah tentang apa yang dinyatakan Tuhan dalam perjanjian lama. Jadi hari ini lahir, Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang hadir dan ada di tengah-tengah manusia. Puji Tuhan. Yang ketiga adalah Dr. Lukas ini memberikan kesimpulan yang jelas sekali bagi kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh
olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12 menjadi konklusi bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Nah, ini adalah kabar baik yang memberikan kepada kita semangat, sukacita, harapan. Di tengah-tengah kesulitan kita saat ini, pandemi, di tengah-tengah kesulitan kita saat ini, mungkin ada yang jobnya juga mengalami masalah, tetapi kita yakinkan bahwa ada nama Yesus Kristus, nama yang sudah dijanjikan, nama yang memberikan kepada kita kabar baik. Dan bagaimana kabar baik itu, keselamatan itu boleh nyata dalam hidup kita. Terakhir saya sampaikan di dalam ayat 8-10 dari Efesus pasal 2. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Abang kakak yang kekasih di dalam Kristus, Yesus lahir untuk membawa keselamatan. Dan Yesus sendiri yang menyatakan itu, bahwa dialah keselamatan itu sendiri. Dan kita dapat menikmatinya. Apa yang menjadi alasannya? Kita percaya kepada Yesus Kristus. Apa yang menjadi dasarnya? Kita meyakini bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka saya akan memberikan beberapa prinsip penting, men-sharingkan perenungan hati saya berkaitan dengan hal tersebut. Keselamatan yang dari Allah. Keselamatan itu berarti memerlukan sacrifice, pengorbanan. Karena kita sudah berdosa, seperti yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Kejadian pasal 3, bahwa kita sudah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan sendiri mengambil satu ekor binatang, lalu menyembelihnya dan kulitnya dikenakan kepada Adam dan Hawa. Ada sacrifice, ada pengorbanan. Karena kita berdosa, seharusnya kita dihukum oleh Tuhan, seharusnya kita dimurkai oleh Tuhan, tapi ada yang menggantikan kita, substitusi. Siapakah yang menggantikan kita? Yang mewakili kita, sekaligus mewakili cinta kasih Allah. Hanya ada satu, dari Allah yang datang menjadi manusia. Inkarnasi. Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, inkarnasi menjadi manusia. Diam di antara kita, dan di dalamnya penuh kemuliaan, penuh dengan kebenaran dan kasih karunia. Dia lahir untuk mati, menebus kita yang berdosa. Jadi kita digantikan oleh Kristus di atas kayu salib. Dan pada saat yang sama, kita menerima forgiveness, pengampunan dari Bapa. Karena kita masing-masing berdosa kepada Allah, dan kematian Kristus menggantikan kita, lalu kita menikmati dan mengalami pengampunan, dan saat yang sama kita dibenarkan oleh Bapa dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, inilah apa yang disebut dengan keselamatan dari Allah. Dari apa yang dinyatakan Allah di dalam perjanjian lama, dan apa yang dikerjakan Roh Kudus melalui karya Kristus di dalam kehidupannya, yang menyerahkan Kristus mati menebus dosa kita, membuat kita menjadi orang-orang yang diselamatkan berdasarkan anugerah dari Allah. Pengampunan, jadi keselamatan selalu berkaitan dengan pengampunan dosa. Keselamatan juga bagian yang kedua adalah anugerah Allah, seperti yang saya sudah bacakan tadi di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9. Keselamatan itu anugerah Allah. Bukan usaha saya, usaha kita. Kita boleh beragama, kita boleh melakukan ritual keagamaan, karena semua orang pasti punya keinginan seperti itu, baik secara etnis, ada ritual keagamaan, kepercayaan kepadanya Allah, tetapi keselamatan hidup kita itu anugerah dari Allah. Kalau bukan Tuhan yang menarik kita, membawa kita kembali kepadanya, maka tidak mungkin kita menerima keselamatan dari Allah. Dan hanya melalui Yesus Kristus. Mengapa hanya melalui Yesus Kristus? Karena hanya Yesus Kristus yang datang dari Allah. Dan yang jadi manusia dan sempurna. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada cacat, sempurna. Sebagai manusia. Menyempurnakan semua Taurat Tuhan. Dia betul-betul sempurna sebagai korban persembahan. Sempurna. Dan bukan hanya mati di atas kayu salib, dia bangkit dari kematian pada hari ketiga. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita. Sempurna. Itu sebabnya hanya melalui dia. Tidak ada nabi, tidak ada pendiri agama, tidak ada rasul, tidak ada orang bijak yang seperti Kristus
Itu sebabnya keselamatan yang dari Allah hanya melalui Yesus Kristus. Dia bukan hanya mati di atas kayu salib. Paulus mengatakan kalau dia hanya mati di atas kayu salib, maka sia-sialah iman kita. Tetapi dia bangkit dari kematian. Dan dia memberikan kepada kita hidup. Dan menjanjikan rumah di dalam kerajaan yang di surga. Dan kita mendapatkan, menantikan apa yang Tuhan kehendaki itu. Dan kita percaya diselamatkan melalui iman. Iman yang ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Iman yang ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Iman yang Roh Kudus ciptakan di dalam hati kita. Iman yang menyelamatkan. Jadi melalui iman yang ditaruh di dalam hati kita, kita percaya apa yang dikerjakan Kristus. Dari mulai inkarnasi, kelahirannya, karyanya, penebusannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kedatangannya nanti yang kedua kali. Itu hanya mungkin kita yakini benar karena di dalam hati kita ada iman. Iman yang Roh Kudus taruh dalam hati kita. Tanpa melalui iman kita hanya sekedar tahu dan mengerti. Dan puji Tuhan kalau kita sudah percaya kepada keselamatan yang dari Kristus, yang datangnya dari Allah. Dan itu sifatnya kekal. Jadi itu bukan sementara, kekal. Kekal berarti satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi sudah kita terima. Not yet, belum sempurna. Mengapa? Mengapa belum sempurna yang kita terima sekarang? Karena kita masih mengenakan tubuh kedagingan ini. Kita masih memiliki keterbatasan yang luar biasa. Punya banyak hal pergumulan hidup itu. Kita masih berjuang dengan iman. Tetapi sudah ada jaminan bahwa kita pasti setelah berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan akan datang kembali, dia akan memberikan kepada kita keselamatan yang sempurna. Tetapi dalam saat ini, already and not yet. Belum seutuhnya kita terima. Tetapi never lost and cancel. Jadi keselamatan itu nggak pernah hilang. Abang, kakak, kita semua, keselamatan itu tidak pernah hilang. Apa yang kita terima dari Tuhan, itu tidak pernah hilang dan tidak pernah dibatalkan. Ini penting. Karena kadang-kadang kita ragu dengan diri kita, bukan? Wah, mardosa dope au. Godang dope siulau nasodenggan. Menghadap mertua. Ya, ketepatan mertua saya sudah dua meninggal, dipanggil Tuhan, papa mama saya sudah meninggal, sebentar lagi saya tinggal nunggu menantu. Ya tinggal nunggu saja kalau anak-anak yang udah ya sekarang yang semester yang pertama itu sudah selesai, tinggal tahun depan mungkin sidang dan wisuda. Yang kedua ada semester 4, tahun depan sudah mungkin skripsi, dan yang paling kecil itu SMA kelas 1. SMA kelas 10. Dan di tengah-tengah kesulitan apapun yang kita hadapi, keselamatan yang dari Allah tidak pernah hilang. Itu membuat kita semakin teguh beriman. Pandemi mungkin kita putus asa ya, frustasi, atau mungkin kita seperti saya diberi kesempatan oleh Tuhan melayani menjadi dosen dan menyampaikan firman Tuhan di berbagai persekutuan dan gereja. Melalui pandemi ini saya bisa menjangkau banyak orang karena melalui Zoom atau melalui online. Kita tidak perlu bingung mau kemana, apa yang harus saya kerjakan. Kadang-kadang memang di rumah. Jadi saya dari ruang kerja saya ke kamar mandi, ke kamar tidur, ke ruang makan, bolak-balik selama 9 bulan itu memang cukup membosankan karena kita makhluk sosial. Kita perlu berinteraksi. Tetangga saja kita kalau mau jumpai tetangga jauh-jauh dari kita. Ya, bahkan kalau kita mau ngobrol langsung sebentar saja, maaf ya Pak, saya langsung mau pulang gitu ya, mau masuk ke kamar ke rumahnya. Jadi memang situasi seperti itu. Kadang-kadang kita mungkin segala usaha bisnis kita misalnya ya, ketepatan istri ada usaha kecil-kecilan, tapi masalah pandemi ini waduh, jadi mengalami problem ya luar biasa ya. Modal yang tadinya sudah kita cukupkan, jadi akhirnya lama-lama tipis-tipis, nggak kembali modal lagi, balik habis. Tetap di dalam situasi seperti itu harus ada sukacita. Kenapa? Hal yang paling penting, hal yang paling utama, keselamatan never lost and never cancel. Nggak pernah Tuhan cancel. Walaupun kita sulit. Saya belajar banyak hal, misalnya saya banyak belajar di dalam konteks sekarang ini adalah, pertama di rumah itu sabar. Karena lihat anak-anak sudah dewasa gitu ya. Sekarang lebih banyak ngobrol, bicara. Kemudian lagian juga dalam konteks sekarang ini kita bisa lihat bagaimana kita lebih banyak menggali firman, mendiskusikan masa depan lebih luas, sampai-sampai urusan sampai anak-anak laki-laki saya itu yang paling besar, kapan rencana mau menikah gitu ya. Jadi puji Tuhan dia bilang, Bang, Pak, aku umur 27 mau menikah. Wah, yang nomor 2, enggak dulu, abang dulu, seperti itu ya. Wah, puji Tuhan mereka sudah punya rencana rupanya. Tadinya kita nggak tahu itu. Tapi ada sisi positif yang baik di mana kondisi seperti itu. Nah, apa hubungannya dengan keselamatan dari Allah? Hubungannya bahwa di tengah kesulitan apapun, di tengah pandemi seperti ini pun, mungkin tahun depan kita tidak tahu karena makin tambah terus yang
Ketepatan Ito saya di Rumah Sakit Cipto, dia kepala perawat di sana, di bidang psikiatri. Baru kemarin dia bicarakan bahwa pasiennya banyak yang sakit, kena COVID. Entah dari mana adanya. Teman-teman saya juga baru cerita, hamba-hamba Tuhan di daerah. Jadi makin marak ini. Jadi satu sisi kita ikuti protokol kesehatan, kita sudah oke, ternyata kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi yakinkanlah dalam hati kita, abang, kakak, bahwa keselamatan kita tidak akan hilang. Dan yang kedua, yang paling penting adalah bahwa Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Kita yang sering, ya bisa saya katakan, bener nggak? Tuh, naik hatani Yahuba, ribata tuiba, munang-munang, olan na ibibelidui. Jadi tidak demikian. Saya yakin betul, dengan mantap, kun, ya betul-betul bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita keselamatan. Garansinya siapa? Tuhan itu sendiri. Jadi bukan saya, bukan kita. Tuhan itu sendiri. Kenapa? Tuhan sudah berjanji, Tuhan yang menggenapi. Kalau lagunya zaman dulu kan, engkau yang berjanji, engkau yang mengakhiri gitu ya. Ya di dalam kisah-kisah cinta biasanya seperti itu ya. Engkau yang memulai, kau yang mengakhiri. Begitu ya, akhirnya putus. Dan jadi be, tiki kuliah maralet, songona mantap do, cita-citai. Ya kan? Begitu sudah bekerja, lulus, nggak jadi. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang menjamin apa yang diselamatkan. Jaminannya siapa? Dirinya sendiri. Kristus, Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi abang, kakak, saudara-saudaraku di dalam Kristus, apa implikasinya bagi kita kalau keselamatan dari Tuhan Allah itu sudah kita terima? Karena kita tidak berbuat baik untuk beroleh keselamatan. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan untuk berbuat baik. Jadi terbalik, kekristenan itu adalah dari anugerah Allah kembali kepada anugerah Allah. Bukan dari usaha saya kembali kepada usaha saya, ditentukan oleh saya. Tetapi keselamatan itu dari Allah diberikan kepada kita, bahkan di dalam Filipi pasal yang kedua 13 14 mengatakan bahwa kita bisa mengerjakan semuanya itu karena anugerah Tuhan. Nah, di dalam konteks saat ini, abang, kakak, dan saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita berbuat baik bukan untuk beroleh keselamatan lagi, tapi karena yakin bahwa kita sudah diselamatkan. Yesus sudah lahir dalam hati kita, Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita, Yesus Kristus Tuhan kita sudah mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Tinggal lagi bagaimana kita melakukan yang menjadi tanggung jawab kita. Renungan bagi kita, refleksi. Pertanyaan pertama yang kita boleh bawa di dalam refleksi Natal kita. Yang pertama adalah, apakah kita sungguh-sungguh mengalami keselamatan dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh mengalami keselamatan dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, kapan kita terakhir kali menyatakan keselamatan melalui Yesus Kristus kepada sesama kita? Misalnya, di tengah pandemi, saya mendorong, menuntun, ya di tengah pandemi ini, saya mendorong, menuntun keluarga besar saya untuk berbagi. Ya, berbagi, mengumpulkan uang, lalu mendata siapa-siapa yang mengalami kesulitan karena pandemi. Setelah itu, lalu kemudian saya menyampaikan itu kepada yang lain, berbagi. Jadi menyatakan keselamatan kepada orang lain melalui perbuatan baik kita. Melalui apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Yang ketiga, maukah kita berkomitmen menyatakan kasih Kristus kepada sesama kita? Maukah kita berkomitmen menyatakan kasih Kristus kepada sesama kita? Mari, abang, kakak sekalian, saudara-saudara, kita berkomitmen untuk itu. Kita mau berkomitmen menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Bukan berapa banyak yang kita berikan, bukan berapa besar yang kita punya, tapi maukah kita melakukannya? Sebagai wujud kita benar-benar mau menyatakan keselamatan yang datangnya dari Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur untuk kami diingatkan lagi akan firman-Mu, untuk kami merenungkan akan kebaikan-Mu. Anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus sudah lahir, sudah berkarya menebus kami, sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami, dan kami milik-Mu. Dan kami saat ini merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah Natal kami, di tengah pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami melakukan kehendak-Mu. Kami melakukan kewajiban-kewajiban yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati sertai kami sekalian ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kiranya firman-Mu melekat, meresap di hati kami. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.